Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan di dunia hanyalah sebuah ujian yang harus kita jalani sebelum menempuh kehidupan kekal di akhirat nanti. Sebagian akhirnya kita menempati neraka jika semasa hidup kita berbuat zalim, atau bahkan kita dapat menempati surga apabila selalu berbuat kebaikan dan beramal soleh. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebagai manusia secara sadar dan tidak sadar, kita sering melakukan beberapa kesalahan yang mengakibatkan dosa kita semakin menumpuk setiap harinya. Meskipun kita semua sudah tahu semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Allah memang Maha Pemaaf serta Maha Pengampun. Allah selalu membuka pintu taubatnya bagi siapapun hamba yang ingin kembali ke jalan yang diridhoinya. Namun, ada beberapa maksiat yang balasannya disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah banyak memberikan isyarat keterangan mengenai adanya perilaku maksiat yang akan dibalas kontan di dunia. Terlebih lagi, jika tidak bertaubat, Allah akan menambah siksanya nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dalik summa na'udzubillah. Apa saja maksiat yang langsung dibalas oleh Allah di dunia? Berikut ulasannya. 1. Durhaka kepada orang tua. Perbuatan maksiat yang diletakkan di posisi pertama adalah durhaka kepada orang tua. Alasannya tentu jelas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perintah untuk menghormati orang tua. Setelah perintah menghamba kepadanya, kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW juga memerintahkan tentang menghormati dan menyayangi orang tua. Salah satunya, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka pada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang tua dan tidak menunjukkan perilaku yang membuat hati mereka terluka. Karena balasan atau tindakan kita tersebut akan disegerakan manakala orang tua yang didolimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Simak kembali hadis Rasulullah SAW berikut. 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Baihaqi. 2. Berzina. Berzina selain terang-terangan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perbuatan ini berkategori sebagai dosa besar. Allah sangat membenci setiap bentuk perbuatan zina ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Bahkan dalam beberapa hadis yang mutawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak bertaubat. Bahkan mereka yang berzina nyaris akan kehilangan iman jika tidak segera berhenti dari perbuatannya itu. Akan bahaya lagi jika seseorang meninggal dalam keadaan berzina, maka ia dipastikan mati dalam keadaan tidak beriman. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Secara sosial pun berzina akan merusak tatanan yang ada, merusak lembaga bernama keluarga dan lainnya. Apalagi saat ini azab yang bermula bagi para pezina telah terwujud dan disegerakan dalam bentuk penyakit HIV atau AIDS. Yang menyedihkannya lagi, suami yang pezina seringkali menularkan penyakitnya kepada sang istri di rumah dan anak yang akan dikandung oleh sang istri yang tidak tahu apa-apa. 3. Mengurangi timbangan. Tentu kita masih ingat kisah Nabi Shu'aib yang Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi akibat perilaku mereka yang seringkali mencurangi timbangan dengan mengurangi takaran.
Dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Quran ke-11 ayat 85 dan 86. Sedangkan di akhir zaman seperti ini, perbuatan curang ini akan langsung disegerakan balasannya di dunia. Balasannya akan diterima boleh jadi dalam bentuk musim kemarau yang berkepanjangan, yang azabnya tidak hanya menimpa para pedagang yang curang, namun seluruh masyarakat yang tidak melakukannya pun ikut untuk memperbaikinya. Balasan lain adalah ketidakbahagiaan hidup, karena harta yang diperoleh merupakan hasil dari menzalimi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambil kembali harta tersebut dengan seburuk-buruknya cara, serta timpaan aneka penyakit yang tak kunjung sembuh, yang akan terus menguras harta perniagaan mereka. 4. Tidak membayar zakat. Zakat adalah instrumen sosial dalam hal ibadah horizontal. Instrumen ini memegang peranan sangat penting dalam agama Islam, yang mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan peredaran harta, sehingga tidak hanya menumpuk di salah satu pihak saja. Itulah mengapa di dalam sejarah, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyatakan perang terhadap mereka yang menolak membayar zakat di masa-masa awal kepemimpinannya. Padahal, sesungguhnya perbuatan yang demikian enggan membayar zakat bermakna menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak perintah untuk berzakat yang digandeng dengan sholat disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat itu, sehingga nilai kewajibannya penting tepat di bawah perintah sholat. Contohnya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Betapa banyak kisah yang menceritakan tentang suatu bangsa atau kelompok masyarakat enggan membayar zakat. Maka azab akan segera diturunkan oleh Allah dengan bertertahannya hujan dari langit, dan mereka akan mengalami kemarau yang panjang. 5. Menyalahi janji Allah dan Rasul-Nya. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, kita semua telah diambil janji dan sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita adalah hamba-Nya dan berkewajiban untuk mematuhi segala aturan yang telah dibuatnya. Setelah lahir, ingatan akan janji dan sumpah tersebut ditegaskan kembali dengan kehadiran Nabi dan Rasul-Nya yang menyampaikan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Janji tersebut ditafsirkan sebagai menghormati peraturan dan garis ajaran yang telah ditetapkan di dalam Islam, utamanya dalam menghargai kemuliaan agama Islam, kitab suci Al-Quran dan sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua telah paripurna ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sahabat dan ulama selanjutnya. Bagi orang yang beriman, melaksanakan janji ini adalah hal yang sangat mudah mengikuti semua aturannya. Namun sebaliknya, jika umat Islam sudah mulai merasa jemu dan tidak lagi berbangga dengan keislaman, dan mereka mencari cara budaya hidup baru dari bangsa lain, yang demikian inilah ciri orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perbuatan mereka menyalahi janji Allah ini, golongan tersebut akan segera mendapatkan balasan ketika sudah mendekati akhir zaman kelak, yakni Allah akan menjadikan musuh dari kalangan orang luar yang menguasai mereka dan merampas sebagian hak mereka. 6. Riba. Riba adalah bencana manusia di zaman akhir. Ia terlihat seperti penyelamat, namun nyatanya ia terjerumus. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, manusia di akhir zaman bahkan tidak akan sanggup lagi mengelak dari riba ini. Paling minimal, orang soleh dan bertakwa akan tetap terkena debu-debu riba ini, saking betapa riba kini telah mengurung kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh akan datang pada suatu masa ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debu ribanya. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jelas-jelas melarang praktek riba ini,
termasuk dosa besar yang jika tidak bertaubat balasannya akan langsung diterima kontan di dunia. 7. Merusak alam. Tidakkah kita telah dianugerahi akal untuk berpikir betapa akhir-akhir ini alam telah berubah perilakunya? Kita pantas khawatir, jangan-jangan inilah dosa kolektif yang kita lakukan sehingga tak hanya kita yang kena melainkan seluruh dunia merasakannya, maksiat kita kepada alam. Allah berfirman yang artinya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Sungguh semua ini akibat dosa kita yang telah merusak alam dan abai untuk segera melakukan perbaikan. Banjir di kala kemarau, panas menyengat walaupun baru turun hujan, kebakaran lahan, tanah longsor, semua itu adalah tanda-tanda bagi kita untuk introspeksi diri secara berjamaah. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan mengenai 7 perilaku maksiat yang akan disegerakan balasannya segera di dunia. Tanpa perlu menunggu datangnya kiamat, mari mawas diri, tanpa perlu menyalahkan orang lain. Semoga kita diberikan ketetapan hati untuk menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal. Dosa pun ada yang namanya dosa jariah. Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya. Sebab sekalipun ia sudah meninggal, dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya. Seperti yang kita tahu, setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya kelak pada hari pembalasan. Sebagaimana dalam firman Allah berikut, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas yaitu Lauhil Mahfud. Quran Surat Yasin ayat 12. Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal, maka ia akan mendapatkan balasan yang baik dan pahalanya akan terus mengalir, itulah amal jariah. Namun sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa. Inilah dosa jariah. Jenis dosa ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini. Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah. 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat. Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan. Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya, tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan, sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan, sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu. Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak. Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini. 2.
mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat. Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat. Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Merekalah para juru dakwah kesesatan atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman, menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufurannya ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya, meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun. Sahabat yang beriman, itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu kemudian tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dari luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Hakim dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu atau menangis walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Baihaqi. Dari Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi SAW bersabda, dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar selamat? Rasulullah SAW bersabda, kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka? Rasulullah SAW menjawab, dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut kepada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani.
Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Hadis riwayat Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, "Ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka, berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, ketika orang disibukkan dengan persoalan sendiri-sendiri termasuk para nabi, ketika mereka diminta pertolongan mereka menyatakan nafsi-nafsi, kecuali nabi teristimewa yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan, "Ummati, ummati." Bagaimana halnya dengan umatku? Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka digiring menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam, bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, Jibril berteriak, "Awas sambaran api menuju umat Muhammad," seraya membawa semangkuk air. Maka dengan secepat kilat Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, "Cepat Muhammad." Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, "Wahai Jibril, air apakah itu?" Jibril menjawab, "Itu adalah air mata umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah. Sahabat yang beriman, marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.